الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita dipertemukan kembali dalam kegiatan kajian rutin yang membahas kitab At-Tafsir wal-Muyassar. Pembahasan kita masih dalam tafsiran Quran surat Al-Baqarah yang kali ini memasuki ayat ke-41, masih membicarakan tentang kondisi dan keadaan Bani Israel. Pada ayat yang ke-41 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون وآمنوا dan berimanlah kalian. Ini ditujukan kepada Bani Israel. Berimanlah kalian bima anzaltu, kepada apa yang telah aku turunkan. Musaddiqan lima ma'akum, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Quran. Musaddiqan lima ma'akum, berimanlah kalian kepada Al-Quran. Musaddiqan lima ma'akum, yang membenarkan apa yang telah ada di kitab Taurat. Wala takunu awwala kafirin bih, dan janganlah kalian menjadi golongan yang paling pertama menampakkan pengingkaran terhadapnya. Kalimat janganlah kalian menjadi golongan pertama yang melakukan pengingkaran terhadapnya, para ulama ahli tafsir berselisih pendapat dalam hal domirnya di sini, apakah kembali kepada Al-Quran ataukah kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagian para ahli tafsir ada yang mengatakan maksudnya adalah ingkar kepada Al-Quran. Tapi sebagian yang lain mengatakan ingkar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan bahwa kedua tafsiran itu benar. Kedua tafsiran itu benar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau berfirman kepada Bani Israel, wala takunu awwala kafirin bih, janganlah kalian menjadi golongan pertama yang ingkar terhadapnya, yakni terhadap Al-Quran dan juga
terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada tertulis dalam kitab Taurat yang ada bersama mereka sebelum Al-Qur'an diturunkan. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Janganlah kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Wa iyaya fattaqun, dan kepadakulah kalian hendaknya semua bertakwa. Kita lihat tafsirannya. Qala wa aminu ya bani Israel, dan berimanlah kalian wahai bani Israel bil Qur'an alladzi anzaltuhu ala Muhammadin nabiyillah wa rasulih, kepada Al-Qur'an yang telah aku turunkan kepada Muhammad, Nabi Allah dan Rasulnya, muwafiqan lima ta'lamunahu min sahihit Taurat. Apa yang ada dalam Al-Quran itu sesuai dengan apa yang telah kalian ketahui dalam kitab Taurat. Wala takunu awwala fariqin min ahlil kitab yakfur bihi, dan janganlah kalian menjadi golongan pertama dari kalangan ahlul kitab yakfur bihi, yang menampakkan pengingkaran terhadapnya. Wala tastabdilu bi ayati thamanan qalila, jangan pula kalian menukar ayat-ayatku dengan harga yang rendahan, dengan harga yang murah. Maksudnya min khitamid dunya az-zail, dari perhiasan-perhiasan dunia az-zail yang akan lenyap. Jadi jangan ditukar dengan kesenangan dunia. Karena ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar, jauh lebih agung dari semua perhiasan dunia. Wa iyaya wahdi fa'malu bi ta'ati, dan hanya kepadakulah kalian melakukan ketaatan. Watruku ma'siyati, dan jangan melakukan kemaksiatan kepadaku. Ini pesan-pesan Allah yang disampaikan secara khusus pada saat itu untuk Bani Israel. Kemudian berikutnya ayat yang ke-42 masih berisi tentang pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Qala wala talbisu al-haqqa bil batili wa taktumu al-haqqa wa antum ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala talbisul haqqa, janganlah kalian mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Wa taktumul haqqa, lalu kalian sembunyikan kebenaran. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahuinya. Tafsiran dari ayat ini, ayat yang ke-42, wala takhlitu al-haqqa, jangan kalian campur adukan kebenaran. Alladzi bayyantuhu lakum, yang telah aku jelaskan kepada kalian. Bil batili, dengan kebatilan. Alladzi iftaraitumuhu, yang kalian ada-adakan. Ini menunjukkan bahwa yang hak jelas berbeda dengan yang batil. Yang hak itu hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sedangkan perkara-perkara yang batil itu sesuatu yang diada-adakan oleh manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan kalian campur adukan antara yang hak yang telah aku jelaskan kepada kalian. Apa yang ada dalam kitab kalian Taurat, apa yang ada dalam Al-Qur'an, apa yang ada dalam semua kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Itu kebenaran. Jangan kalian campur adukan antara kebenaran yang telah kujelaskan kepada kalian dengan kebatilan yang kalian ada-adakan, yang kalian ciptakan. Ya. Yang kalian ada-adakan, yang kalian ciptakan, yang kalian buat. Nah. Kemudian wahdharu kitmanal haqq as-sarih min sifati nabiyillah wa rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati fi kutubikum. Dan hati-hati kalian kitman al-haq, dari menyembunyikan kebenaran yang sudah sangat jelas. Soal apa diantaranya? Diantaranya adalah min sifati nabiyillah, soal sifat Nabi Allah dan Rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan kalian tutup-tutupi. Ya. Jangan kalian tutup-tutupi, karena sifat
Nabi Allah dan Rasulnya Muhammad SAW itu sudah tercantum dalam kitab yang ada di tengah-tengah kalian. Kitab Taurat. Bahkan dalam kitab Injil juga. Maka jangan kalian sembunyikan itu. Ya. Allati fi kutubikum. Karena semua itu ada dalam kitab-kitab kalian. Wa antum tajidunaha maktubatan indakum. Fima ta'lamuna minal kutub. Allati bi'aidikum. Dan kalian tajidunaha senantiasa mendapatkannya maktubatan indakum tertulis dalam kitab-kitab yang kalian telah ketahui allati biaidikum yang sudah ada di tengah-tengah kalian. Ya. Kalau kebenaran itu sudah nampak, sudah jelas, maka sampaikan. Jangan ditutupi. Qulil haqqa walau kana murran. Katakan kebenaran walaupun pahit. Katakan kebenaran walaupun akan merugikan diri sendiri. Katakan kebenaran walaupun tidak sesuai dengan hawa nafsu. Ya, karena al-haqqu mir rabbika. Kebenaran hanya datang dari sisi Rabbmu. Ayat ini walaupun ditujukan kepada Bani Israel. Ya. Akan tetapi secara hukum berlaku umum bagi seluruh umat ini. Ya. Al-ibratu bi'umumil lafzi. La bi khususis sababi. Dalam ilmu tafsir ada sebuah kaidah yang berbunyi al-ibratu bi umumil lafzi. Yang jadi patokan adalah keumuman lafadznya. Keumuman lafadznya la bi khususis sababi, bukan terkait dengan peristiwa secara khusus. Memang turunnya ayat ini terkait dengan peristiwa dan perbuatan siapa? Bani Israel. Tetapi lafaz yang terdapat di ayat ini bersifat umum, berlaku bagi seluruh umat ini. Nah, ini yang harus kita pahami. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghimbau, memberikan pesan kepada Bani Israel, jangan kalian campur adukan antara yang hak dengan yang batil, dan jangan kalian sembunyikan yang hak sedang kalian mengetahuinya, maka ini juga sama. Sama artinya Allah menghimbau kepada kita untuk tidak melakukan hal yang sama. Tidak mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil dan menyembunyikan perkara yang hak yang telah kita ketahui. Nah, selanjutnya ayat yang ke-43. Qala ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus salata, dan dirikanlah salat. Wa atuz zakata, dan tunaikan zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang senantiasa ruku'. Kita lihat tafsirannya. Qala wadkhulu fi dinil Islam. Himbauan, pesan Allah kepada Bani Israel agar menegakkan salat, menunaikan zakat, ruku bersama dengan orang-orang yang senantiasa ruku. Itu artinya perintah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka agar masuk ke dalam Islam. Wadkhulu fi dinil Islam. Masuklah kalian semua ke dalam dinul Islam. Karena salat, zakat, ruku adalah tanda di mana seseorang dikatakan sebagai seorang muslim. Ya. Maka wadkhulu fi dinil Islam, masuklah kalian ke dalam dinul Islam. Dengan cara apa? Bi an tuqimu as-salata 'alal wajhis sahih. Dengan cara menegakkan salat dengan bentuk yang benar. Dengan tata cara yang benar. Ya. Kama jaa biha nabiyullah wa rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Persis seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku menunaikan salat. Wa tuaddu az-zakata al-mafrudata 'ala al-wajhil masyru'. Kemudian tunaikan zakat yang wajib, ya, 'ala al-wajhil masyru', sesuai dengan tata cara yang disyariatkan. Wa takunu ma'ar raki'ina min ummatihi sallallahu alaihi wasallam, dan hendaknya kalian bersama dengan orang-orang yang senantiasa ruku dari umatnya Muhammad
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagian para ulama ketika mendapati ayat ini, warka'u ma'ar raki'in, rukulah bersama dengan orang-orang yang senantiasa ruku, mereka menjadikan ini sebagai dalil tentang wajibnya salat berjamaah. Warka'u ma'ar raki'in, rukulah bersama dengan orang-orang yang senantiasa ruku. Perintah untuk menunaikan salat dilakukan secara berjamaah. Nah, ayat yang ke-44. Qala ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Ata'muruna an-nasa bil birri. Apakah kalian bisanya hanya menyuruh manusia melakukan kebajikan? Wa tansawna anfusakum, sedang kalian melupakan diri-diri kalian. Dalam keadaan kalian selalu membaca kitab Allah. Afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal? Sindiran kepada siapa saja yang hanya mampu menyuruh orang melakukan kebaikan, sementara dia sendiri tidak mampu melakukannya. Allah akhiri ayat ini dengan kalimat afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal? Artinya orang-orang yang hanya mampunya seperti itu adalah orang-orang yang tidak menggunakan akalnya dengan baik. Sebab orang yang berakal itu tidak akan begitu. Orang yang berakal itu adalah orang yang ketika dia menyuruh kebaikan, maka dia yang melakukannya. Yang pertamanya, dia yang melakukannya. Nah, kita lihat tafsirannya. Ayat yang ke-44. Ma aqbaha halakum wa hala ulamaikum. Sungguh betapa buruk keadaan kalian. Wahala ulamaikum, dan keadaan para ulama kalian. Hina ta'muruna an-nas bi'amalil khairat. Ketika kalian menyuruh manusia untuk melakukan amalan-amalan yang baik, wa tatrukuna anfusakum, namun kalian lupakan diri-diri kalian. Fala ta'murunaha bil khairil azim wa huwal Islam wa antum taqra'una at-Taurat. Kalian wahai Bani Israil, la ta'muruna bil khairil azim, tidaklah menyuruh kepada kebaikan yang besar yaitu Islam. Wa antum taqra'una at-Taurat, sedangkan kalian selalu membaca Taurat. Allati fiha sifatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya terdapat sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada Bani Israil, hendaknya kalian menjadi orang-orang yang pertama menghimbau umat untuk masuk ke dalam Islam, tunduk taat patuh terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, karena sifat-sifat Nabi Muhammad itu sudah disebutkan dalam kitab Taurat yang ada bersama mereka. Nah, allati fiha sifatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa wujubul imani bihi, dan di dalamnya pun ada kewajiban untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Afala tasta'miluna uqulakum isti'malan sahihan. Tidakkah kalian menggunakan akal-akal kalian isti'malan sahihan, dengan cara yang benar? Ya. Jadi tidak berarti mereka nggak punya akal, namun tidak menggunakan akalnya dengan cara yang benar. Ya. Ayat yang ke-45 dan 46. Qala wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Wasta'inu bis-sabri was-salah, dan mintalah kalian pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui media sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun, karena sesungguhnya sabar dan salat adalah perkara yang berat, perkara yang besar, bukan perkara yang mudah. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang senantiasa khusyuk. Siapa mereka? Orang-orang yang senantiasa khusyuk itu
adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu mereka-mereka yang yakin akan bertemu dengan Rabbnya, wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka yakin bahwa mereka akan kembali kepada Rabbnya. Tafsiran dari ayat 45-46, qala wasta'inu fi kulli umurikum bis sabri bi jami'i anwa'ihi. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala fi kulli umurikum, dalam segenap urusan-urusan kalian. Dalam segenap urusan-urusan kalian. Kenapa? Karena segala urusan ada di tangan siapa? Di tangan Allah. Ya. Segala urusan hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mintalah pertolongan kepada Allah dalam segenap urusan-urusan kalian. Bis sabri, di antaranya melalui media sabar, melalui wasilah as-sabr, kesabaran. Bis sabri bi jami'i anwa'ihi, dengan kesabaran. Bi jami'i anwa'ihi, dengan seluruh jenisnya. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sabar dalam menjauhi maksiat kepadanya, dan sabar dalam menerima segala ketetapannya, baik ketetapan yang baik maupun ketetapan yang buruk, ya. Karena semua itu pada dasarnya adalah kebaikan bagi kita. Maka mintalah pertolongan kepada Allah dalam segenap urusan kalian bis sabri, di antaranya melalui apa? Kesabaran. Kesabaran itu artinya adalah habsun nafsi, menahan diri, ya, menahan diri untuk tetap taat kepada Allah, ya, untuk bisa menjauhi kemaksiatan, dan sabar dalam menerima segala ketetapannya. Wa kadzalika as-shalah, demikian juga mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat, ya. Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Karena sungguhnya salat bisa mencegah dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Salat adalah sesuatu yang sangat disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salat adalah perisai, ya, salat adalah sesuatu yang dapat menjaga kita. Wa innaha lasyaqatun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya sabar dan salat adalah perkara yang berat, ya. Sabar dan salat adalah perkara yang berat illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzina yakhshawunallah, yaitu mereka-mereka yang senantiasa takut kepada Allah, wa yarjuna ma 'indahu, berharap kepada apa yang ada di sisi Allah, wa yuqinuna, dan yakin annahum mulaqu rabbihim, bahwasanya mereka akan bertemu dengan Rabbnya jalla wa ala ba'dal maut, setelah kematian, wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka yakin bahwa hanya kepada Allah mereka akan kembali yaumal qiyamah, pada hari kiamat, lil hisabi wal jaza, untuk menghadapi perhitungan dan mendapatkan balasan. Ya, inilah orang-orang yang disebut dengan khashi'in, yang khusyuk, yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salat dan sabar adalah dua perkara yang sangat penting yang harus kita jaga, ya. Yang harus kita jaga. Ada pepatah Arab mengatakan as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Kesabaran itu dapat membantu segala pekerjaan, segala aktivitas, ya. Kesabaran sesuatu yang bisa membantu, memudahkan kita, meringankan kita dalam menghadapi segala urusan. Nah, tidak ada kata berhenti, tidak ada kata selesai dari sabar, ya. Ketika awal kali kita akan melakukan sesuatu harus sabar, di tengah-tengah pekerjaan kita juga harus sabar, dan setelah selesai dari mengerjakan apa yang menjadi tugas kita, juga kita dituntut untuk senantiasa bersabar, ya, bersabar dari awal, pertengahan hingga
akhir. Sabar tidak ada batasnya. Nah. Kemudian ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Israil, adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin." Ya bani Israil, wahai bani Israil, uzkuru, ingatlah oleh kalian semua nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan aku telah melebihkan kalian semua atas semua umat. Tafsiran dari ayat ini, ya Bani Israel, kembali diingatkan, ya dzurriyyata Yaqub, wahai anak keturunan siapa? Yaqub, karena Israel adalah Yaqub. Nah, tadzakkaru, ingatlah oleh kalian ni'ami al-kathirata, nikmat-nikmatku yang sangat banyak, alaikum, atas kalian, washkuruli alaiha, dan bersyukurlah kepadaku atasnya, wa tadzakkaru anni faddaltukum ala alimi zamanikum, dan ingatlah oleh kalian bahwa sungguhnya aku, kata Allah, sudah melebihkan kalian dari seluruh orang yang hidup di zaman kalian. Dengan apa? Bikathratil anbiya, di antaranya dengan banyaknya para nabi dari kalangan mereka, dari kalangan Bani Israel. Wal kutub al munazzalah kat Taurat wal Injil, dan juga kitab-kitab yang diturunkan berupa apa? Taurat dan juga Injil. Nah, jadi kurang apa lagi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Bani Israel. Tinggal mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan di ayat yang ke-48, wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha 'adlun wa lahum yunsarun. Wattaqu yauman, dan takutlah kalian. Takutlah kalian yauman, pada suatu hari. Ya, takutlah kalian suatu hari di mana tidak ada seorang pun, di mana seseorang tidak dapat memberikan pembelaan kepada orang lain. La yuqbalu minha syafa'ah, tidak akan diterima usaha seseorang menjadi perantara bagi yang lainnya. Ya. Wala yu'khadhu minha 'adlun, tidak akan diterima segala macam tebusan. Walahum yunsarun, dan semua orang tidak akan ditolong. Ya. Kita lihat tafsirannya. Qala wa khafu yaumal qiyamah, takutlah kalian kepada hari kiamat. Inilah suatu hari yang seseorang tidak bisa membela orang lain. Ya. Seseorang tidak bisa berusaha untuk memberikan perantara, ya, bagi orang lain. Segala macam tebusan tidak akan diterima. Nah, yaitu hari apa? Hari kiamat. Ini hari kiamat. Wa khafu yaumal qiyamah, takutlah kalian kepada hari kiamat. Yauma la yughni ahadun an ahadin syai'a, seseorang tidak bisa membantu orang lain dengan cara apapun. Wala yaqbalu Allahu syafa'ata fil kafirin, Allah juga tidak akan menerima syafaat bagi orang-orang kafir. Enggak ada usaha menyelamatkan orang-orang kafir, enggak akan diterima oleh Allah. Wala yaqbal minhum fidyah, Allah juga tidak akan menerima dari mereka adanya apa? Tebusan, tidak. Ya. Walau kanat amwalul ard jami'an, walaupun ya mereka punya harta sepenuh bumi semuanya. Wala yamliku ahadun fi hadzal yaum an yataqaddam li nusratihim wa inqadihim minal adzab. Dan tidak ada seorang pun yang punya kuasa pada hari ini untuk dapat memberikan pertolongan kepada orang-orang kafir dan menyelamatkan orang-orang kafir minal azab, dari azab. Karena tidak ada yang berkuasa pada hari itu kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maliki yaumiddin, dialah Allah yang merajai hari pembalasan, yaumul qiyamah. Berikutnya ayat yang ke-49. Qala
Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum 'adzim. Wa idh najjaynakum, dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kalian. Ingatlah ketika kami menyelamatkan kalian. Min ali fir'auna, dari Fir'aun dan bala tentaranya. Yasumunakum, pada saat itu Fir'aun dan bala tentaranya menyiksa kalian. Su'al azab, dengan siksaan yang keras. Yudhabbihuna abna'akum, mereka bala tentara Fir'aun itu yudhabbihuna abna'akum, senantiasa membunuh anak-anak laki-laki kalian. Wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan hidup anak-anak perempuan milik kalian. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum, sungguh dalam hal yang demikian itu bala'un, terdapat cobaan, mir rabbikum, cobaan yang besar dari Rabb kalian. Nah, kita lihat tafsirannya. Qala wadhkuru ni'matana 'alaikum, ingatlah oleh kalian nikmat yang telah kami berikan kepada kalian. Hina anqadnakum, ketika kami selamatkan kalian min batsyi Fir'aun, dari kebengisan, kekejaman siapa? Fir'aun. Ya. Disebutkan dalam buku-buku sejarah bahwa Fir'aun ini adalah gelar bagi setiap raja Mesir yang kafir. Setiap raja Mesir yang kafir disebut Fir'aun. Jadi bukan namanya, tapi gelar raja yang diberikan kepada raja Mesir yang kafir. Seperti Kaisar. Kaisar adalah gelar raja yang diberikan kepada Romawi dan Syam yang kafir. Raja Romawi dan Raja Syam yang kafir digelari dengan Kaisar. Ya, bukan Kaisar Ming. Kaisar. Ya. Kemudian ada lagi Kisra. Kisra adalah gelar raja yang diberikan kepada Persia. Ya, raja di Persia itu namanya, gelarnya apa? Kisra. Ya, gelarnya Kisra. Ada lagi Tubba. Tubba adalah gelar raja yang diberikan kepada Raja Yaman yang kafir. Raja Yaman yang kafir. Tubba. Ada lagi Najasyi. Kalau ini insya Allah tahu. Najasyi adalah gelar raja yang diberikan kepada kaum siapa? Najasyi. Sebutan bagi raja mana itu? Habasyah. Masya Allah. Jazakallah khair. Najasyi adalah gelar raja yang diberikan kepada kaum Habasyah. Jadi ada Fir'aun, ada Kaisar, ada Kisra, ada Tubba, ada juga Najasyi. Ya, ada juga gelar raja yang diberikan kepada negeri India, tapi sudahlah, nggak perlu. India mah terlalu ini ya. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan wadhkuru ni'matana 'alaikum. Hafal tadi? Sudah hafal tadi gelar-gelar raja? Hafal ya? Hafal? Ingatlah oleh kalian ni'matana, nikmat kami 'alaikum, atas kalian. Hina anqadnakum, ketika kami menyelamatkan kalian min batsyi Fir'auna, dari kekejaman, kebengisan Fir'aun. Wa atsba'ihi, dan bala tentaranya. Wa hum yudhiqunakum asyaddal azab, mereka telah menimpakan kepada kalian ya siksaan yang berat. Fayukthiruna min dzabhi abnaikum, di antaranya mereka sering membunuh anak-anak laki-laki kalian. Wa yastabquna nisaakum, dan mereka membiarkan hidup anak-anak perempuan kalian lil khidmati, yang dijadikan sebagai atau diperbantukan, wal imtihan, dan dihinakan. Ya. Wa fi dzalika, kata Allah, dalam hal itu, ikhtibarun lakum mir rabbikum, ada cobaan bagi kalian dari Rabb kalian.
Allah Subhanahu wa taala menguji mereka Bani Israel dengan kekejaman Fir'aun dan bala tentaranya. Wa fi dzalikum bala. Dalam yang demikian itu terdapat apa? Cobaan bagi kalian dari Rabb kalian. Wa fi inja'ikum minhu ni'matun 'azimatun. Dan ingatlah, ketika kalian diselamatkan dari kekejaman Fir'aun dan bala tentaranya, ni'matun 'azimatun. Ini adalah merupakan nikmat yang besar. Tastaujib syukrallah, yang menuntut untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala fi kulli usurikum, dalam setiap masa yang kalian lewati, wa ajyalikum, dan pada setiap generasi keturunan kalian. Ya. Dari generasi Bani Israel yang dulu sampai generasi Bani Israel yang sekarang. Ya. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala terus mengingatkan mereka, ya. Berikutnya, ayat yang ke-50. Wa idh farraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa idh farraqna bikumul bahra. Dan ingatlah, ketika kami, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kami membelah lautan. Ingatlah, ketika kami membelah lautan, fa anjaynakum, kami selamatkan kalian. Dan sebaliknya, aghraqna ala fir'aun, kami tenggelamkan bala tentara Fir'aun. Wa antum tanzurun, dan kalian menyaksikan hal itu. Kata para ulama, ini mengandung dua kemungkinan makna. Menyaksikan secara langsung. Kalau menyaksikan secara langsung berarti ini dialami oleh mereka Bani Israel. Atau menyaksikan dalam artian membaca sejarahnya. Ini sebagai ibrah, pelajaran bagi Bani Israel yang datang kemudian setelah zamannya Musa. Ya. Kita lihat tafsirannya. Ayat yang ke-50. Wadhkuru, dan ingatlah. Selalu diawali dengan ingatlah, ingatlah, ingatlah. Sampai ayat ini. Wa idh farraqna, dan ingatlah. Kenapa mesti diingat? Karena segala kejadian ini adalah kejadian yang luar biasa. Bukan kejadian biasa. Kejadian yang tidak pernah terjadi berikutnya. Apa itu? Di antaranya, laut terbelah. Ini sebuah kejadian yang luar biasa. Ya, bukan fenomena biasa, tapi fenomena yang luar biasa. Maka wadhkuru, ingat oleh kalian. Ya, ingat oleh kalian ni'matana, nikmat yang telah kami berikan kepada kalian. Hina fassalna bisababikumul bahra, ketika kami pisahkan lautan dengan sebab untuk menyelamatkan kalian. Bayangkan, laut dipisah. Sampai sekarang nggak ada yang bisa memisahkan laut. Ya, laut dipisahkan. Ini kejadian yang luar biasa. Ini kejadian yang luar biasa. Fenomena yang betul-betul tidak mampu disingkap oleh siapapun. Ya. Ingat, kata Allah, nikmat yang telah kami berikan kepada kalian ketika kami memisahkan, fassalna bisababikumul bahra, ketika kami pisahkan laut dengan sebab untuk menyelamatkan kalian. Wa ja'alna fihi turqan yabisah, setelah dipisah lautan itu sampai sehingga terbelah, ja'alna fihi turqan, kami bikin di tengah-tengah belahan lautan itu turqan yabisah, jalan yang kering. Subhanallah, jalan yang kering. Fa'abartum, sehingga kalian pun bisa melewatinya. Abartum, kalian bisa melewatinya. Wa anqadnakum min fir'auna wa junudihi, kami selamatkan kalian dari Fir'aun dan bala tentaranya. Wa minal halaki fil ma, dan kami selamatkan kalian dari tenggelam ke dalam air. Falamma dakhala fir'auna wa junuduhu turuqakum ahlaknahum fil ma amama a'yunikum. Ketika Fir'aun dan bala tentaranya masuk, ya, ketika Fir'aun dan bala tentaranya masuk, ya, ke tengah-tengah lautan yang sudah terbelah itu, kemudian mereka sampai di jalan yang kalian lewati, ahlaknahum fil ma, kami tenggelamkan mereka semua ke dalam air. Jadi airnya menyatu lagi.
Ya, kami tenggelamkan mereka. Filma. Ini terjadi amama ayunikum, di depan mata kalian. Di depan mata kalian. Bukan kisah, tapi kalian sendiri menyaksikannya, wahai Bani Israel. Ya. Di depan mata kalian. Bahkan Firaun tidak mati, kemudian tidak ditemukan jasadnya, justru Allah hempaskan jasadnya sampai tergeletak di pinggir lautan. Tergeletak di pinggir lautan. Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan kepada semua orang bahwa inilah akhir perjalanan hidup dari orang yang sombong, lagi ingkar. Karena dia mengatakan, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Inilah akhir dari perjalanannya. Dia tergeletak di pinggir pantai dengan baju kebesarannya. Ya, dengan baju kebesarannya. Nah, ini tentu nikmat yang seharusnya Bani Israel, ahli kitab, bersyukur ya, atasnya. Karena mereka telah diselamatkan dari kebinasaan, dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, dan juga dari tenggelam ke dalam air. Ayat yang ke-51. Qala wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma takhadtumul ijla min ba'dih wa antum zalimun. Wa idh wa'adna Musa, dan ingatlah ketika kami beri janji kepada Musa. Ingatlah ketika kami beri janji kepada Musa 40 lailatan, selama 40 malam. Ya. Agar Musa pergi selama 40 malam menunggu kitab yang akan diturunkan. Ingatlah ketika kami telah menyampaikan janji kepada Musa selama 40 malam, thumma takhadtumul ijla min ba'dih. Namun justru kalian ya, menjadikan patung anak lembu ya, sebagai ilah di samping Allah Subhanahu wa taala. Setelah kepergian Musa, wa antum zalimun, kalian benar-benar melakukan kezaliman. Tafsiran dari ayat ini, qala wadhkuru ni'matana 'alaikum. Ingatlah oleh kalian nikmat yang telah kami berikan kepada kalian. Coba antum lihat, banyak sekali nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada Bani Israel. Ya, kalau dihitung, dipisahkan satu-satu, tulis nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Ya, banyak sekali. Nah, dan itu bukan nikmat yang kecil, semuanya nikmat yang besar, nikmat yang umat-umat sebelumnya tidak mendapatkan nikmat yang seperti ini. Ya. Ingatlah oleh kalian nikmat kami atas kalian. Hina wa'adna Musa 40 lailatan liinzalit Taurah hidayatan wa nuran lakum. Nikmat kami atas kalian ketika kami memberikan janji kepada Musa selama 40 malam untuk menurunkan kitab Taurat. Ya, setelah 40 malam kitab Taurat akan diturunkan oleh Allah. Hidayatan wa nuran, sebagai hidayah, petunjuk dan cahaya bagi kalian. Fa idza bikum tantahizuna fursatan. Namun ternyata kalian tantahizuna, memanfaatkan fursatan, kesempatan, ghiyabahu, perginya Musa ke negeri perginya Musa ke gunung apa? Thur. Ya, perginya Musa ke gunung Thur. Hadihil muddah al-qalilah, dalam rentang waktu yang sebentar itu, cuma 40 malam. Bayangkan. Cuma 40 malam ditinggal Musa, mereka langsung melakukan tindakan zalim. Ya. Mereka memanfaatkan rentang waktu itu ya untuk melakukan kesyirikan, melakukan kekufuran. Apa itu? Wa taj'alunal ijla. Kalian menjadikan al-ijla, patung anak lembu, alladzi sana'tumuhu biaidikum, yang kalian bikin oleh kalian sendiri, ma'budan lakum min dunillah, sebagai yang kalian ibadahi di samping Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahwa yang membuat patung itu adalah seorang laki-laki yang sangat licik bernama As-Samiri. Bernama siapa? As-Samiri. As-Samiri inilah
Ketika Musa pergi ke Gunung Thur selama 40 malam, maka laki-laki licik ini kemudian membikin patung anak lembu. Patung anak lembu ini bukan patung biasa. Patung ini adalah patung yang terbuat dari emas dan permata. Bahkan mengeluarkan suara. Bisa bersuara. Bayangkan, zaman itu loh, bukan zaman sekarang. Zaman itu sudah bisa seperti itu. Bikin patung dari permata dan emas, kemudian bisa bersuara. Bagaimana tidak heran semua orang? Bagaimana tidak takjub semua orang? Karena takjub semua orang, akhirnya mereka menjadikan ijil itu sebagai sembahan di samping Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam rentang waktu yang sebentar saja, hanya 40 malam. Ini jadi pelajaran tersendiri bagi kita, bahwa kesesatan itu tidak membutuhkan waktu yang lama kalau kita lalai. Kalau kita lalai, kalau kita tidak betul-betul menjaga hidayah, istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam rentang waktu yang sebentar saja, kita akan menyimpang. Kita akan tersesat. Antum ngaji sudah 4 tahun, 5 tahun. Dalam kurun waktu 1 bulan bisa sesat. Ya, dalam waktu kurun 1 bulan bisa sesat, bisa menyimpang. Antum ngaji ada yang sudah 5 tahun, ada yang sudah dari tahun 2000, ada yang sudah dari tahun sebelum 2000. Masya Allah, ya ngaji. Datang fitnah dalam rentang waktu yang sekejap menyimpang. Ini bahayanya apa? Kesesatan. Ini bahayanya kesesatan. Lihat dulu Bani Israel ini. Hanya ditinggal oleh Musa berapa lama? 40 malam. Begitu cepat sekali terjadinya kesesatan itu. Maka hati ini lemah. Hati ini lemah. Wasyubah khattabah. Syubhat itu selalu menyambar-nyambar hati yang lemah. Karena itu pertahankan hidayah yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Perkokoh diri untuk tetap istiqomah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu banyak fitnah di luar. Fitnah syubhat, fitnah syahwat, dan segala macam. Maka butuh kita semua untuk istiqomah, menjaga anugerah yang besar. Mengenal Islam, mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala wa hadza asna'ul kufr billah. Ini adalah bentuk kekufuran yang paling buruk terhadap Allah. Wa antum zalimun. Kalian semua melakukan kezaliman. Bittikhadikumul ijla ilahan. Dengan kalian menjadikan patung anak lembu itu sebagai ilah. Sembahan di samping Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.